Sebuah ramalan dari Taurat, Zionisme beserta pengaruhnya yang sangat berbahaya, telah menggurita ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Baik pada sisi intelektualitas, politik, agama, bahkan sampai ke organisasi politik resmi pemerintah Amerika Serikat, seperti Kongres dan Senat. Kuatnya pengaruh ini, tidak terjadi secara spontan dan cepat, melainkan buah dari sebuah gerakan organisasi serta misi rahasia yang tertata rapi, dan dijalankan dalam tempo yang sudah sangat lama. Organisasi serta misi ini ditunjang oleh sokongan dana yang kuat. Demikian kuatnya pengaruh dan peranan Zionisme, hingga dapat masuk ke dalam berbagai lembaga pemerintahan, dan memberikan pengaruh bagi arah kebijakan politik Amerika Serikat. Tentunya kebijakan itu sejalan dengan cita-cita dan semangat Zionisme internasional. Salah satu terobosan Zionisme terhadap rakyat Amerika Serikat adalah kemampuannya dalam mengendalikan sebagian kelompok di sana, yang lebih dikenal dengan sebutan Kristen kanan, yang cenderung bersifat radikal. Kelompok ini dekat dan sangat mendukung Zionisme internasional dalam upaya mewujudkan ramalan Taurat, tentang tanah yang dijanjikan, sebagaimana klaim bangsa Yahudi. Walaupun dalam tubuh kelompok Kristen kanan itu terdapat beberapa sekte, dengan cara pandang yang tidak sama, namun dalam hal memuluskan rencana Zionisme internasional, semuanya bersatu padu. Berbagai kelompok tersebut begitu memusuhi Arab dan Muslimin. Mereka berada dalam satu slogan, bahwa isu Israel adalah isu Amerika, dan Israel adalah kehendak Tuhan di muka bumi. Mereka juga beranggapan, bahwa Amerika adalah pengemban misi suci Tuhan dalam mendukung dan menjaga Israel. Kuatnya kebencian terhadap Arab dan Muslimin, mereka pun memaksimalkan penggunaan segenap fasilitas, dan daya yang dimiliki untuk menularkannya kepada seluruh lapisan masyarakat Amerika. Mereka turut mendukung seluruh proyek Israel, bahkan dengan memanfaatkan emosi keagamaan, dan membangun pengaruh terhadap proses sebuah kebijakan politik. Secara langsung, mereka pun bekerja sama dengan membantu keuangan, dan pengembangan pemukiman baru bagi imigran Yahudi di Palestina. Kristen kanan Amerika pun meyakini, bahwa kehendak Tuhan berupa terjadinya perang merebut tanah suci Yerusalem dari kaum muslimin adalah pertanda mendekatnya kedatangan Al-Masih. Tak jarang elit pemerintahan Amerika yang mendukung, bahkan terlihat senang ketika menyaksikan bombardir militer Israel atas berbagai daerah di Palestina, menghancurkan perkampungan Jenin, dan membunuh ratusan rakyat Palestina. Kebijakan politik George Bush, Presiden Amerika Serikat saat itu, terhadap Timur Tengah dan perang yang dikobarkannya terhadap Irak, sekalipun itu ditentang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bukti betapa ia meremehkan keberadaan sekian miliar penduduk dunia yang menentangnya. Semua yang dilakukannya didasarkan anggapan suci, bahwa dirinya tengah melaksanakan proyek Tuhan untuk melindungi Israel. Termasuk juga keyakinan bahwa semua itu dilakukan sebagai persiapan bagi kedatangan Al-Masih kelak. Umat Yahudi dan Kristen di Barat, berkeyakinan bahwa negara Israel yang kedua di Palestina pada tahun 1948, adalah pertanda mendekatnya kedatangan kerajaan yang ditunggu bagi umat Yahudi, serta kedatangan kedua Al-Masih bagi umat Kristen. Keyakinan agama ini bertopang pada ramalan Taurat yang diimani oleh Yahudi dan Kristen. Sebagaimana dijelaskan di dalamnya, kedatangan Al-Masih akan terjadi setelah berkumpulnya bangsa Yahudi di tanah Palestina, dan membentuk negara Israel yang kedua. Penafsiran ini dapat dilihat pada ramalan Yezekiel dan Daniel alaihissalam, yang ditafsirkan secara berbeda sesuai pandangan para penafsirnya. Yezekiel ayat 19, Hai engkau anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel, keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Yahudi meyakini, bahwa akan datang kepada mereka pada kesempatan kedua itu adalah Imam Mahdi. Beliau akan keluar dari tanah Babilonia dan Assyria. Kaledonia, Babilonia, dan Assyria adalah penduduk Irak kuno. Babilonia adalah kota di Irak yang terletak di pusat wilayahnya, tepatnya sebelah selatan kota Baghdad. Sementara Assyria terletak di utara kota itu. Anehnya, meskipun kaum Yahudi mengetahui tentang kedatangan Imam Mahdi, kecongkakan dan kezaliman mereka terus berlanjut. Ini dikarenakan tidak adanya keimanan kepada Allah serta para rasulnya. Sehingga kehancuran Israel menurut pandangan mereka akan terjadi di tangan Babilonia Irak. Itulah yang mendasari dan memotivasi mereka untuk menghancurkan Irak. Mereka pun melancarkan perang tanpa belas kasih.
Ramalan Nabi Daniel alaihi salam. Daniel ayat 27-47. Ayat 27, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat 28, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah, ayat 29, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Ayat 30, sementara aku, telah disingkapkan rahasia itu kepadaku, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ayat 31, ya Raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Ayat 32, adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ayat 33, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ayat 34, sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ayat 35, maka dengan sekaligus diremukannya besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ayat 36, itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku Raja. Ayat 37, ya tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ayat 38, dan yang di dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semua itu, tuankulah kepala yang dari emas itu. Ayat 39, tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Ayat 40, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Ayat 41, dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi, memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Ayat 42, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian, dan rapuh sebagian. Ayat 43, seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti, mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain, kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari, mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Ayat 46, sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan wewangian kepadanya. Ayat 47, kemudian Raja mengatakan, benarlah Tuhanmu dan Tuhan Raja-Raja, Sang Pembuka Rahasia jika kamu mampu menafsirkannya tabir rahasia itu.